prinsipnya terkait dengan proses yang menyangkut 29 pemain Kalteng Putra ini, kita sudah mendapat update dari seminggu yang lalu. Update yang cukup signifikan, update yang menurut kita harus kita sampaikan dan harus kita antisipasi dan harus kita sampaikan juga ke publik ya. Yang pertama kaitannya adalah bahwa sudah jelas, pertama pemain dilaporkan ke Polda Kalteng ya. Sudah jelas ada laporan polisinya dari Polda Kaltengnya juga sudah melakukan press conference juga ya terkait dengan kasus laporan polisi dari Kalteng Putra tersebut. Nah, berikutnya yang paling penting menyikapi kejadian laporan polisi ini kepada para pemain, kita sudah menyampaikan ke FIFPro sebagai organisasi atau organisasi pesepak bola seluruh dunia. Nah, FIFPro sudah menyatakan statement, sudah mengeluarkan statement yang menyatakan bahwa FIFPro mendukung FIFPro dan seluruh pemain yang bernaung di bawahnya yang berjumlah lebih dari puluhan ribu mendukung apa yang dilakukan oleh para pemain klub Kalteng Putra terkait dengan situasi yang dialami pada saat ini. Ya. Nah, kemudian juga yang paling penting para pemain Kalteng Putra ini ketika kita klarifikasi lagi, nanti mungkin bisa ditanyakan kepada teman-teman, ketika melakukan aksi mogok tidak bertanding ini sudah melalui sebuah proses yang cukup lama, yang tentu tidak dilakukan serta-merta atau ujuk-ujuk lah bahasanya. Jadi ada proses dulu, ada proses penagihan, ada proses komunikasi yang mandek, ada proses negosiasi yang gagal, bahkan kemudian juga ada surat yang ditandatangani bersama yang di situ juga dinyatakan kalau memang tidak ada kepastian pembayaran juga pemain akan melakukan mogok bertanding. Nah, kemudian terkait dengan permasalahan ini juga FIFPro telah menyampaikan, selain menyampaikan pernyataan dukungan kepada para pemain, juga sudah mengirimkan surat kepada FIFA dan PSSI pada tanggal 30 Januari 2024. Dalam surat ini, FIFPro meminta intervensi segera dari PSSI dalam masalah ini untuk memastikan bahwa situasi dapat segera diatasi dan meminta FIFA untuk menyelidiki masalah ini serta memastikan bahwa sanksi yang tepat harus diterapkan jika situasi ini tidak diperbaiki. Nah, ini perlu teman-teman ketahui sudah sampai sejauh ini perkembangannya. Artinya apa? Artinya ini sudah menjadi perhatian dunia internasional, sudah menjadi perhatian juga federasi internasional dari FIFPro, komunikasi ke FIFA, dan ini juga ada kemungkinan karena ini karena ini sudah menyertakan yang dulu sangat-sangat diagungkan, kita tidak boleh ada campur tangan hukum negara segala macam, tapi pada faktanya ada anggota dari PSSI sendiri yang kemudian nakal dan melaporkan para pemain ini ke polisi. Ini menjadi perhatian yang serius dari FIFPro. Nah, kami sebagai asosiasi pemain tentunya akan terus memonitor perkara ini, termasuk memberikan perlindungan terhadap para pemain terkait adanya laporan polisi dan juga dalam sidang di kasus Komdis. Jadi pada tanggal 31 Januari dan 1 Januari kemarin, pemain telah dipanggil Komdis. Pemain telah menghadiri sidang Komdis 2 hari berturut-turut, masing-masing dibagi menjadi satu bagian, dan bagian berikutnya di hari tanggal 1 Februari. Dalam proses Komdis ini kaitannya dengan ketidakhadiran tim Kalteng Putra melawan PSTS. Nah, kemarin kita sudah dampingi para pemain bersidang. Nah, dalam proses ini kita juga sebagai asosiasi pemain tentunya siap melindungi dan membela pemain terkait dengan memperjuangkan haknya ini. Nah, ini yang paling penting menurut kami, bahwa kita berharap ya Komdis bisa bersikap objektif. Jadi kasus ini kita berharap jangan hanya dilihat dari sisi pemogokannya pemain saja,
tapi juga sebab, di mana ada proses penunggakan gaji, ada proses-proses lainnya yang terjadi, dan di situ tidak ada itikat baik dari pihak klub. Kita berharap Komdis bisa melihat keadilan dan kebenaran secara material, tidak hanya formil. Ya, kita berharap Komdis bisa memenuhi rasa keadilan dan memutuskan permasalahan yang terjadi pada para pemain ini secara adil. Nah, yang tak kalah penting, kita sangat berharap kepada PSSI bisa bertindak tepat dalam menyelesaikan masalah ini, sehingga para pemain ini tidak bernasib tragis, ya, menjadi korban deretan malapetaka sepak bola Indonesia. Kita tahu sudah banyak sekali kejadian-kejadian yang menimpa sepak bola Indonesia. Kita berharap kasus ini jangan diulangi dan jangan menjadi korban malapetaka berikutnya. Jangan sampai para pemain yang tidak dibayar gajinya ini, bayangin, ini pemain tidak dibayar sampai ada yang 3 bulan, mereka sudah mengeluarkan keringat, mereka sudah dikejar-kejar kebutuhan, mereka tidak dibayar gajinya, tapi justru malah dilaporkan polisi oleh klubnya. Ya, mereka menghadapi sanksi ancaman pidana sekarang, gitu ya, mereka menghadapi sanksi yang tidak main-main, ada hukuman badan, penjara, dan sekarang menghadapi ancaman sanksi yang diberikan oleh Komdis PSSI. Jadi kita berharap jangan sampai pemain ini yang sudah tidak dibayar gajinya, sudah dilaporkan polisi oleh klubnya, nanti juga disanksi oleh PSSI. Kita jangan sampai nasib tragis itu menimpa para pemain. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.